Karena Abu Juhaifa ini seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya itu, ibu-ibu, bapak-bapak, sehari makan, seminggu nggak makan, seminggu makan, sebulan nggak makan. Jadi isinya cuma minum air yang banyak. Sehingga dia suka sendawa. Kalau jalan di mana-mana bertemu dengan sahabat, bertemu dengan Nabi, mesti sehingga apa? Nabi pun niteni. Apa niteni itu? Perhatian kepada Abu Juhaifa. Kalau ada suara itu, mesti ini Abu Juhaifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin muslimat, as'adakumullah. Pertama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmah dan inayahnya kepada kita, memberikan kesempatan pada kita sekalian untuk bersama-sama kita bertafaqquh fid din dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka segala pintu rahmatnya atas kita sekalian. Salam dan salawat kita sampaikan pada junjungan kita Nabiur Rahmah Muhammad bin Abdullah An-Nabiyul Amin wa Imamul Mursalin, yang mana beliau diutus oleh Allah semata-mata untuk menyampaikan risalah Allah ke tengah kehidupan ini, dan mudah-mudahan kita senantiasa ditetapkan untuk menjadi para pengikut beliau yang setia hingga akhir hayat kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as'adakumullah. Dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam sebuah firman-Nya, wabtaghi fima atakallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallah ilaika wala tabghil fasad fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perintah. Perintah itu al-aslu fil amr lil wujub. Asal hukum perintah di dalam Al-Quran itu adalah wajib.
yakni di mana Allah menyatakan wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah, carilah olehmu apa yang diberikan oleh Allah kepadamu, yaitu hal-hal yang berkenaan dengan akhirat, dengan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kata Allah, jangan lupa bagianmu daripada urusan dunia. Jadi cuma jangan lupa. Pokok perintahnya adalah wabtaghi, carilah kehidupan akhirat. Carilah hal-hal yang berkenaan dengan akhirat. Namun urusan dunia jangan lupa, berarti hanya jangan lupa saja. Jangan terlalu kenyang terhadap urusan dunia, tetapi kenyangkanlah dirimu dengan urusan-urusan akhirat. Lalu Allah tegaskan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan perbaikilah, perbaguslah, berbuat baiklah kalian kepada Allah. Wala tabghil fasad. Jangan menunjukkan kerusakan-kerusakan di atas muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah, orang kalau sudah doyan urusan dunia, kalau sudah berselera dan bernafsu tentang urusan dunia, maka ada kalanya urusan akhirat akan terbengkalai. Karena apa? Dalam surat Ar-Rum ayat ke-7 Allah berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Mereka manusia itu sudah tahu tentang hal yang dohir dari urusan dunia, kenikmatan dunia, yang dohir-dohir yang diketahui. Sedangkan akhirat adalah sesuatu yang gaib. Coba saya tanya, ibu-ibu mau ndak jadi orang kaya? Bapak-bapak mau ndak jadi orang kaya? Mau. Padahal apa kata Rasulullah? Rasulullah sendiri meminta, ya Allah jadikanlah aku orang miskin. Kenapa kok minta jadi orang kaya? Katanya umat Nabi. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan di dalam sebuah hadisnya, yadkhulu fuqara'u ummati al-jannah bi 500 sanatin qabla aghniyaihim. Umatku yang miskin akan memasuki surga Allah 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Pak, berarti ibu-ibu, bapak-bapak mangkrak dulu. 500 tahun lamanya. Kalau 500 tahun ukuran dunia sangat pendek. 500 tahun ukuran akhirat, satu bulannya 80 hari, satu tahunnya 80 bulan, satu harinya 80 jam, satu jamnya 1000 jam dibandingkan jam-jam dunia. Berapa miliar tahun 500 tahun itu? Kok ia masih mau jadi orang sugih? Katanya kan ibu-ibu mau ya. Orang sudah usia 85 tahun. Jalannya sudah tidak cecek, ditanya kepingin jadi orang kaya enggak? Kepingin. Lah terus mau apa? Nyapu rumah aja sudah tidak kuat.
mau beli mobil Alphard, mau kemana? Ibu-ibu, maka karena manusia itu ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya, kata Allah, manusia itu lebih tahu tentang kehidupan yang zahir, yang terlihat mata, yang indah-indah di mata daripada kehidupan dunia ini. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu tentang akhirat lalai. Karena apa? Belum tahu kalau surga itu lebih indah dari dunia. Belum tahu bahwa akhirat itu lebih kekal dan abadi. Walal akhirati khairul laka minal ula. Tidakkah Allah menyatakan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia? Kok yang dicari urusan dunia? Jadi sekarang kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan wabtaghi fima atakallah daral akhirah. Carilah oleh kamu hal-hal yang berkepentingan dengan urusan-urusan akhirat. Tapi karena yang zahir, yang terlihat dengan mata, tentang dunia yang indah-indah, maka mereka memburu dunia, berselera, bernafsu dengan dunia. Bernafsu dengan dunia. Makanya ditanya, kepingin jadi orang kaya enggak? Kepingin. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah dengan kadar. Kalau saya kadarnya seperti ini, ya seperti ini. Kita berusaha, silahkan. Karena usahanya itu bernilai amal. Saya bekerja, berusaha adalah bernilai amal. Bukan hasilnya yang kita cari, tapi amalnya itu yang senantiasa memberikan manfaat bagi kita kelak di dalam kehidupan akhirat. Kemudian pertanyaannya, karena sudah tadi ditanya mau jadi kaya, mau nggak? Mau kan? Pertanyaannya, saya mengacu kepada pertanyaan Allah. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Hei manusia, janganlah kamu tertipu dengan kehidupan dunia. Janganlah kamu tertipu dengan kehidupan dunia. Lantas apa yang menjadikan kamu tertipu dengan kehidupan ini sehingga kalian terjauhkan daripada Allah? Maka Profesor Dr. Hamka itu doanya, saya sempat merekam dulu, doanya itu apa? Ya Allah, janganlah engkau jadikan aku orang kaya, tapi jauhkanlah aku dari kemiskinan. Jauhkanlah aku dari kemiskinan. Intinya apa? Dia tidak miskin. Sehingga apa? Hidupnya pas-pasan. Pas mau beli rumah ada, pas mau beli mobil ada, pas mau makan ada, pas ada yang sakit untuk membiayai ada. Itu pas-pasan namanya. Kemudian ibu bapak yang dimuliakan Allah, sedangkan wa arzakul ibad makfulah. Rezekinya setiap hamba itu sudah dijamin oleh Allah. Sudah dijamin. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua binatang yang melata di atas muka bumi ini, rezekinya sudah berada di tangan Allah. Ibu bapak sendiri pernah tidak memikirkan seekor cacing di dalam batu dari mana dapat kehidupan? Pernah memikirkan enggak? Enggak pernah. Enggak pernah ada slogan yang menyatakan kerja, kerja, kerja. Enggak ada. Enggak ada.
slogan itu nggak ada. Rezeki seorang hamba atau seluruh hamba terjamin oleh Allah. Maka falamani'a lima a'tallah. Allah kalau memberi nggak ada yang bisa menolak. Maka sangat salah. Ada orang yang percaya. Saya pernah didatangi oleh seorang ibu. Dia punya pasar, punya toko di pasar berdampingan dengan toko orang lain. Ya namanya orang jualan konveksi, konveksinya sama yang dijual, hanya yang ditunggu kan rezeki, ibu. Karena apa yang dijual sama. Terus kebetulan tetangganya itu membakar kemenyan. Membakar kemenyan. Terbetik di benak ibu-ibu apa ibu-ibu kalau sudah bakar kemenyan? Pasti ia akan menyatakan menggunakan media dukun, ya kan? Terus datang kepada saya menyatakan gini, Ustadz, sebenarnya toko saya tuh rame Ustadz. Tapi akhir-akhir ini tetangga saya itu bakar kemenyan, jadi toko saya menjadi sepi. Yang percaya pada dukun siapa coba? Yang percaya pada dukun siapa? Kok masih percaya adanya dukun bisa menghambat rezeki orang? Padahal di dalam doa kita selalu berdoa, Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, tidak ada yang bisa menolak apa yang Engkau akan berikan. Wala mu'tiya lima mana'ata. Dan tidak ada yang bisa memberi kalau Engkau menolak. Wala yanfa'udhal jaddi minkal jaddu. Tidak ada kehebatan, kesaktian yang bisa bermanfaat menghadapi kehebatan Allah. La yanfa'udhal jaddi minkal jadd. Kesaktian apapun tidak akan bisa bermanfaat menghadapi kehebatan Allah. Sehingga Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu laisa syai'un yuqarribukum minal jannah wa yubaidukum minan nar illa qad amartukum bih. Kata Abdullah bin Mas'ud, tidak ada sesuatu yang dapat mendekatkan kalian-kalian ke surga Allah dan menjauhkan kalian-kalian dari api neraka kecuali qad amartukum bihi, kecuali memang aku telah perintahkan kepadamu hal itu. Jadi kita ini diperintah dengan perintah yang mendekatkan kepada surga, yang menjauhkan daripada neraka. Sudah diperintah oleh Rasulullah. Kemudian walaisa syai'un yuqarribukum minan nar wa yubaidukumul jannah illa qad nahaitukum anhu. Dan sesuatu yang menjauhkan engkau dari surga dan mendekatkan engkau daripada neraka telah kami larang. Aku telah larang, kata Rasulullah. Kemudian wa annar ruh al-amin, Jibril berbisik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala itu. Wa annar ruhal amin nafatha fir rawi. Malaikat Jibril berbisik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu, bahwasanya lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqahu. Tidak ada seorang pun yang akan mati kecuali disempurnakan rezekinya. Jadi ibu-ibu kalau masih belum sempurna rezekinya, jatah rezekinya daripada Allah, bapak-bapak tidak akan mati sampai disempurnakan rezekinya. Misalnya satu contoh, kan Allah subhanahu wa ta'ala ketika manusia berada di kandungan ibunya,
sudah diutus seorang malaikat menuliskan rezekinya. Misalnya katakan fulan rezekinya selama hidup hanya 2 miliar. Kalau dihitung dengan uang ya, 2 miliar. Maka setelah terlahir ke dunia dan dapat 2 miliar, pasti mati. Pasti mati. Kalau belum 2 miliar, tidak akan mati. Lah sekarang ibu-ibu kira-kira punya ndak uang 2 miliar? Ndak ngakui kan? Ndak ngakui. Padahal coba bayangkan, mulai dari 5 rupiah, 100, 10 ribu, 100 ribu, sampai sekarang terhitung berapa? Belum lagi nasinya yang dimakan harganya berapa? Kalau dihitung sejak 0 hari sampai sekarang ada 2 miliar. Berarti kita punya hitungan itu lebih dari 2 miliar. Maka lebih baik dapat uang kontan apa eceran? Eceran. Kalau eceran tuh panjang usia. Makanya kalau dapat 10 ribu, alhamdulillah. Daripada dapat 2 miliar sekaligus, dapat langsung innalillah. Kan iya toh ibu-ibu. Wong dapat 2 miliar saja, lebih dari 2 miliar tidak diakui, apalagi dapat langsung merasa dirinya sendiri yang dapatkan, bukan rezeki itu. Jadi kata Rasulullah, annahu lan tamuta nafsun hatta tastaufi rizqaha. Tidak ada orang yang bisa mati sebelum rezekinya disempurnakan. Maka disempurnakan dulu. Disempurnakan dulu baru meninggal. Maka oleh karena itu Rasulullah menyatakan fattakullah. Fattakullah. Maka bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wa ajmilu fit talab. Perbaguslah dalam mencari jalan kehidupan. Kalau cari jalan rezeki, perbagus. Jangan sak karpe dewe, katanya orang Jawa. Iwak buntal sak gede bantal, angger iso diuntal halal. Jangan itu. Maka kata Rasulullah, ajmilu fit talab. Perbaguslah kamu cara mencari hidupmu. Jangan semua kita jalani tanpa menghitung dengan neraca hukum halal dan haram. Karena nanti ya'ti 'alan nas zaman, akan datang suatu masa kepada manusia la yubalil mar'u. Manusia itu atau seseorang sudah tidak akan peduli ma akhadha minal mal, apa yang didapatkan daripada harta, amin halal, amin haram. Halal apa haram sudah tidak peduli itu ibu-ibu, bapak-bapak sekali. Makanya membelanjakan juga pun tidak peduli. Sekarang kita tahu Rasulullah SAW pernah menyatakan apa? La yabqa ahadukum illa qad akala riba. Akan datang suatu masa tidak ada seorang pun kecuali telah makan riba. Terlibat makan riba. Afakullun ya'kulur riba ya Rasulullah? Apakah semua akan makan riba? Maka Rasulullah menjawab, "Man lam ya'kulir riba asaba min hubarih." Akan terdampak oleh dampaknya riba itu. Satu contoh. Ada seorang beli mobil tapi dengan cara kredit berbunga. Kredit berbunga. Riba enggak ibu-ibu, bapak-bapak? Riba, yakin itu. Tapi masih banyak yang ngelakoni. Yang beli dengan cara riba itu suami, sing numpak sinten? Istri, anak, kakek, nenek, bangga.
bangga, saya punya mobil. Lunas? Belum. Makanya banyak mobil tuh suaranya dit 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 dit. Nanti kalau sudah pas 18 bulan ganti mobilnya, suaranya nas 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 nas. Maka kata Rasulullah, nanti zaman itu akan datang kepada manusia, gak ada seorang kecuali sudah pernah makan riba. La yabqa ahadun illa qad akala riba. Lah karena apa? Ya karena manusia itu perhatiannya terhadap dunia yang dohir-dohir ini lebih didahulukan. Maka wahum anil akhiratihum ghafilun. Maka mereka lalai terhadap kepentingan-kepentingan akhirat. Sehingga kata Rasulullah, ajmilu fit talab. Carilah dengan cara lain kehidupan itu. Berbisnislah dengan cara yang baik. Wala yahmilannaka istibta'ur rizqi anta tlubu bi ba'asillah. Jangan kalian terbebani karena lambatnya rizki yang kamu dapat. Rizkimu terlambat, jangan menjadikan kamu terbebani karena terlambat. Sehingga kadang-kadang karena terbebani oleh rizki yang terlambat datang, akhirnya apa? Tatlubu bima'asillah. Akhirnya mencari rizki itu dengan cara bermaksiat kepada Allah. Fa innahu la yudraku ma indallah illa bi ta'atin. Sesungguhnya banyak orang yang tidak tahu bahwa rizki Allah itu sebenarnya didapatkan dengan cara taat kepada Allah. Itu baru namanya rizki. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu daripada Allah. Allah menyatakan apa? Qul, katakan hai Muhammad, may yarzuqukum minas sama wal ardi. Siapa yang memberi rezeki dari langit dan dari bumi ini? Amman yamliku sam'a wal absar. Siapa yang memiliki, yang memberi mata, yang memberi pendengaran dan memberi penglihatan? Wa may yukhrijal hayya minal mayyit. Siapa yang mengeluarkan kehidupan daripada kematian? Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan mengeluarkan kematian daripada kehidupan. Siapa? Kemudian dilanjutkan oleh Allah, wa may yudabbiral amra. Siapa yang mengurusi segala urusan kehidupan dunia ini? Siapa? Jawaban manusia itu fasayakuluna Allah. Mereka menjawab ya Allah. Mereka menjawab Allah. Manusia tuh yakin. Manusia tuh yakin bahwa yang mengurus itu Allah. Pasti kalau diurusi Allah, pasti manusia itu terjamin. Semut saja, nggak usah sekolah perguruan tinggi, bisa hidup ibu-ibu. Maka sangat naif kalau ada orang yang menyatakan, saya kaya dari usaha saya sendiri. Tidak. Bukan usaha itu sendiri, tapi itu adalah kadar yang diberikan oleh Allah kepadanya. Nah sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, inna likulli ummatin fitnah. Sesungguhnya setiap umat itu mempunyai cobaan. Setiap umat itu ada mempunyai fitnah. Lalu kata Rasulullah, wa fitnatu ummatil mal. Tapi fitnah yang menimpa umatku adalah urusan harta. Urusan harta. Ini Rasulullah yang menyatakan. Ketika dia kaya, bisa jadi lalai. Ketika dia miskin, tidak punya harta, bisa menjadi kufur. Makanya
bisa disogok dengan supermie, beras, apalagi sudah mendekati pemilu gitu loh Ibu. Itu menjadi ujian, harta itu menjadi ujian. Kekurangan itu, kekurangan harta itu akan menjadi ujian. Maka kata Rasulullah, wa fitnatu ummatil mal, fitnah yang menimpa umatku itu adalah harta. Kelebihan salah, kekurangan salah. Kadal ghaniyu an yakuna kufran, ada kalanya dia menjadi kaya terus menjadi kufur. Wa kadal fakru ayyakuna kufran, ada kalanya miskin saja jadi kafir. Sama-sama. Nah, maka ini menjadi ujian kepada umat Islam ini. Menjadi ujian. Kadang-kadang kalau sudah kaya kufur sehingga pelit. Padahal doa malaikat itu pagi-pagi seperti sekarang ini, malaikat itu keliling Ibu. Bapak-bapak sekalian, doai orang yang pelit sama doai orang yang suka berinfak. Malaikat yang satu mendoakan orang yang suka berinfak, Allahumma a'ti munfikan khalafa, ya Allah berikanlah kepada orang yang berinfak ganti daripada infaknya. Sudah didoakan. Tapi yang paling parah, malaikat ini mendoakan siapa? Mendoakan orang yang pelit. Itu kotak itu keliling pelit, ngisinya cuma 100. Nek 100-nya ewu enggak masalah. 100-nya rupiah. Maka seperti itu didoakan oleh malaikat, Allahumma a'ti mumsikan talafan, kata malaikat, ya Allah berikanlah kepada orang yang pelit itu kehancuran. Lah ini susah, ini yang doa malaikat. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang paling taat. La ya'sunallaha syai'a, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berilah kehancuran kepada orang-orang yang pelit itu. Sekarang tidak hancur, besok entah itu kobongan, hartanya bertambah, kobong. Ada hartanya bertambah, sakitnya tidak nanggung, jantung, ginjal, sakitnya tidak nanggung, sing medeni. Akhirnya apa? Harta yang dikumpulkan itu akan habis untuk pembiayaan itu. Kalaupun dia itu tidak sampai menghabiskan harta, dia meninggal dunia, tapi akhirnya keluarganya hancur karena rebutan waris. Dihancurkan betul-betul sehancur-hancurnya oleh Allah. Karena malaikat yang berdoa. Nah, maka ini menjadi ujian. Menjadi ujian bagi kaum yang beriman, menjadi ujian bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Syikhir, ia berkata, saya datang kepada Nabi sewaktu beliau membaca Alhaakumut Takatsur. Ketika Rasulullah membaca Alhaakumut Takatsur, Abdullah bin Syikhir datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih Alhaakumut Takatsur itu? Artinya bermegah-megah itu menjadikan lalai kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu ibnu Adam, anak-anak Adam berkata, mali, hartaku, milikku. Wa hal laka ya ibna Adam min malik? Apakah kalian wahai anak Adam punya harta? Apakah punya harta kalian? Hartamu, kata Rasulullah, illa ma akalta fa afnaita. Hartamu itu yang kamu makan dan habis itu hartamu. Jadi sekotak makanan yang kamu makan itu hartamu. Sepiring nasi itu hartamu. Jadi harta kita kalau makannya sarapan 2 piring, makan siang 2 piring,
makan malam 2 piring, berarti hanya 6 piring harta kita itu. Dan kalau lebih, bukan. Belum masuk ke mulut, bukan harta kita. Karena masih bisa diambil oleh Allah dengan ditipu oleh orang lain, dengan kebakaran. Nah, itu kata Rasulullah, hartamu itu ma'akal tafa'afnaita, yang kamu makan dan habis itu adalah hartamu. Yang kedua, hartamu apa? Aulabista fa'ablaita. Yang kedua, hartamu itu adalah pakaian-pakaianmu yang kamu pakai sampai dia menjadi usang, itu adalah hartamu. Biasanya kalau harta itu, pakaian sudah dipakai, belinya mahal-mahal, daster beli mahal, paling-paling jadi keset nanti ibu-ibu. Kalau sudah rusak jadi keset kan, jadi serbetnya, kompor, belinya mahal, berapa? Ini belinya 250, eman-eman 250, buat beli sing 350 saja, malah lebih mahal. Kata Rasulullah, hartamu itu adalah yang kamu pakai sampai dia menjadi usang, itu hartamu. Dan itu pun tidak kekal abadi. Yang kamu makan tidak kekal abadi. Kita makan akan kita buang ke WC. Walaupun makanannya apa? Wah, saya makan hamburger Ustaz. Hamburger, wah namanya elit, harganya mahal. Nanti dibuang ke WC, gak dilirik ibu-ibu, belas. Tidak akan pernah dilirik. Waduh, emang nih saya belinya mahal hamburger, gak bakal dicomot lagi, dibuang. Pakaian demikian rupa. Yang abadi kata Rasulullah, au tasaddaqta fa'amdaita, adalah hartamu yang kamu sedekahkan, yang kamu sedekahkan, engkau sedekahkan hingga ia tetap menjadi tabunganmu, tetap menjadi tabungan. Sama seperti Rasulullah SAW menyuruh kepada Aisyah, ya Aisyah, ini ada seekor kambing, potonglah seekor kambing ini dan sedekahkan. Dan sedekahkan. Dipotonglah oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah mengambil bagian sampil belakang. Setelah itu sisanya disedekahkan. Lalu berkatalah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kambing itu sudah habis kusedekahkan, kecuali sampil belakangnya kita makan ini. Kata Rasulullah, tidak. Sampil belakang ini sudah kita makan ya Rasulullah. Kata Aisyah, sudah habis kusedekahkan. Tidak. Kambing ini masih ada. Cuma sayang dia nggak ada sampilnya. Lah adanya apa? Adanya berupa pahala, tapi sampilnya nggak ada pahalanya. Artinya yang berpahala yang mana? Yang lainnya kan? Yang berpahala itu adalah harta kita. Maka sesuatu yang disedekahkan itu akan abadi, hanya saja berupa pahala. Kemudian dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, katanya seorang lelaki datang menghadap kepada Rasulullah SAW. Ia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu perbuatan yang apabila aku kerjakan Allah akan mencintaiku. Jadi orang-orang dahulu itu di zaman Rasulullah mencari cinta Allah dan cinta manusia. Sedikit-sedikit mencari cinta Allah, sedikit-sedikit cari cinta Allah dan cinta manusia. Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu yuhibbunillah wa yuhibbuni annas. Jadi ya Rasulullah, tunjukkan aku kepada sebuah amalan yang mana amalan-amalan itu
kalau aku kerjakan, Allah cinta kepadaku. Allah cinta kepadaku. Ini persoalan akhirat. Yang dicari adalah cinta Allah. Wa yuhibbunin nas, dan manusia pun bisa ikut cinta kalau aku amalkan. Apa jawab Rasulullah? Ishad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu tentang kehidupan dunia. Artinya jangan serakah. Berselera boleh, tapi jangan tamak kepada kehidupan dunia ini. Kadang-kadang orang-orang itu kalau sudah serakah kepada kehidupan dunia, melek mata, ketika buka mata, yang dicari adalah dunia. Urusan dunia, urusan dunia. Kalau zaman dahulu Rasulullah SAW dan para sahabat menjadikan pagi-pagi itu full ibadah. Walaupun mereka itu mencari kehidupan, hanya sekedar cari kehidupan, cukup alhamdulillah, tidak cukup alhamdulillah. Kemudian kata Rasulullah, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu kepada dunia ini, tentang dunia ini, maka Allah akan cinta kepadamu. Apa sih zuhud itu? Ada sebuah cerita, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Ada suami istri punya anak satu. Istrinya itu memintal benang kerjaannya. Dan benang itu dijualnya 10 dirham. 10 dirham. Setiap kali memintal mendapatkan 10 dirham. Pada suatu ketika si istri ini memintal benang, sudah dapat satu gulungan, beberapa gulungan, kemudian dijual oleh suaminya, diperkirakan dapat 10 dirham. Dijuallah sampai ke pasar, 10 dirham didapatkan oleh sang suami. Pulang-pulang ada 2 orang laki-laki muda berkelahi. Ditanya oleh bapak ini, ada apa kalian berdua ini berkelahi? Lah ini lupa pinjam uang saya 10 dirham. Padahal saya itu menagih karena butuh, tapi dia tidak mau membayar. Wah, akhirnya sudah bertengkar setengah mati. Lalu apa kata bapak itu? Ya sudah, ini kalau cuma 10 dirham, hentikanlah pertikaian kalian dan pergilah masing-masing. Dibayarkan, Pak. Padahal yang memintal istrinya kan. Akhirnya apa? Diterimalah uang 10 dirham itu. Pulanglah si bapak ini. Sampai di rumah, ditanya oleh istrinya, Pak, mana hasil penjualan pintalan benang tadi? Wah, Bu, tadi ada orang yang berkelahi. Kemudian dia urusan utang piutang 10 dirham. Maka aku berikan kepadanya. Kalau kira-kira itu adalah suami ibu-ibu, digerawuk. Kamu hanya mikirkan orang lain, tidak memikirkan keluarga. Yang kerja saya. Ya kan, ibu-ibu? Itu di sana seperti itu. Tapi kalau di sini alhamdulillah. Alhamdulillah tidak ketahuan. Akhirnya apa? Akhirnya keluarga ini tidak ada yang mau dimakan, yang bisa dimakan. Tidak ada yang bisa dimakan. Maka akhirnya apa? Si istri itu berinisiatif, Pak, kita punya gilingan gandum ini, gimana kalau gilingan gandum ini dijual? Padahal orang di masa itu semuanya punya gilingan gandum yang terbuat dari batu itu. Kalau mau makan mesti giling dulu. Kalau sekarang kan sudah tinggal godok ya. Akhirnya dibawa oleh suaminya gilingan gandum itu. Dibawa sampai di pasar, dia jaga terus gilingan itu. Enggak,
payu-payu, ndak ada yang membeli. Sampai menjelang sore, akhirnya pulanglah dari pasar itu. Pulang, di tengah perjalanan dicegat oleh pedagang ikan. Pak, saya lihat Bapak menjual gilingan gandum sejak pagi sampai sekarang tidak laku. Iya, enak Pak, katanya. Karena gilingan gandum itu tidak bisa busuk, tidak bisa basi. Saya ini jual ikan. Sejak pagi sampai sore ini tidak ada seorang pun yang membeli ikan saya ini. Gimana supaya terkesan laku? Gini aja, gilingan gandum itu saya ambil, ikan ini Bapak yang bawa. Ditukar. Biar terkesan laku. Akhirnya apa? Akhirnya sudah itu Bapak yang membawa ikan ini pulang ke rumahnya, berkata kepada istrinya, Bu, saya cuma bisa mendapatkan ikan, tidak bisa mendapatkan yang lain. Oh ya, enggak apa-apa. Inilah mau digoreng, mau digodok, mau diapakan, silakan. Dibawa, dipotonglah oleh sang istri. Dari perut ikan itu mengeluarkan mustika. Terheran-heran sang istri ini batu apa ini? Kok indah sekali. Batu apa kok indah sekali. Akhirnya cobalah Pak bawa batu ini ke tempat orang yang suka membeli batu. Itu kan di Arab itu kan seperti itu. Ada orang jual ake kan banyak ibu-ibu. Dibawalah ke sebuah toko. Kemudian di toko itu ditawar. Pak, ini batu, ini bagus loh Pak. Bapak mau jual, ndak eman-eman, ndak sayang. Ini batu mahal loh Pak, katanya. Iya, tapi kan ndak bisa dimakan. Sebagus-bagus batu ini tidak mungkin aku memakannya. Padahal aku butuh makan, bukan butuh batu. Ya berapa Bapak mau harganya ini? Kalau saya, karena saya punya toko ini kecil, saya bisa menghargai hanya 40 dinar. 40 dinar, besar loh ibu, uang emas loh. 40 dinar. Kata toko itu, saya toko kecil Pak, hanya bisa membeli 40 dinar. Kalau Bapak ingin yang lebih mahal, tolong tawarkan ke toko yang agak besar di sana. Kalau di sini kan enggak ditunjukkan ibu-ibu. Dan sekongkolan biasanya orang-orang pasar itu kan. Akhirnya ditunjuk ke toko yang satunya, ditawar. Saya hanya bisa membeli 80 dirham, naik 2 kali lipat. Naik 2 kali lipat. Tapi saya cuma bisa beli 80 dirham. Kalau Bapak ingin menjual yang lebih mahal, itu ada toko pusatnya pembelian batu-batu ini. Ditunjukkan ibu. Akhirnya apa? Bawa ke pusatnya. Kata di pusatnya, di pusat pertukuan batu-batu mulia itu dikatakan, ini saya bisa beli hanya 120 dirham. Dinar. 120 dinar. Ya dilepas ibu-ibu. Lalu 120 dinar itu dimasukkan kantong-kantong, setiap kantongnya isinya 10. Berarti berapa kantong? 12 kantong ibu. Pulang, uang itu dibawa ke rumahnya oleh sang laki-laki ini. Terus istrinya tahu kalau dia bawa uang segitu banyak. Biasa aja. Wah Pak, ini uang kita. Wah kita suka, kita kaya. Enggak, gubris aja enggak. Perhatian kepada harta itu enggak. Ini orang yang zuhud tuh seperti itu. Tidak silau melihat harta kekayaan. Lalu apa akhirnya? Si bapak itu menggeletakkan uang itu di kamarnya. Digeletakkan aja saja. Gitu. Begitu digeletakkan uang itu, tidak lama kemudian datanglah seorang pengemis. Pengemis meminta sebagian harta kepada kita. Terus malah dipanggil oleh bapak ini. Sini, tak cerita nih kamu.
Saya akan beri cerita. Diceritakan persoalan-persoalan tadi sampai dia mendapatkan uang 120 dinar. Terus apa kata si pemilik uang ini? Kamu mau nggak? Mau, Pak. Ambil separuh. Pengemis itu terkejut. Kalau kita kan enggak. Kalau 10 dinar, 120 dinar kita dapatkan, paling-paling kita memberi 10.000. Itu kalau 10.000. Kalau enggak, mong 2.000. Le masjid wae 2.000 kok. Harga sebuah amalan hanya 2.000, ibu-ibu. Makanya kalau buka kotak itu isinya 2.000-an yang paling banyak. Iya apa enggak? Iya, ngakoni. Akhirnya apa? Diambil, suruh ambil 6 bungkus. Dari separuhnya berarti 600 dinar. 60 dinar. Akhirnya apa? Kata bapak ngemis itu, yang betul, Pak. Iya, ambil. Pak, ndak eman-eman. Ambil. Pergilah si pengemis ini. Tidak lama kemudian balik lagi. Pak, yang benar, Pak. Kalau pengemis di sini kan enggak langsung bablas angin nih. Akhirnya pergi, balik lagi. Pak, bener, Pak. Ini banyak loh, Pak. Wis ngerti banyak. Ini bener. Pergi lagi si pengemis ini. Balik lagi, tanya, Pak, beneran loh, Pak? Iya, bener. Terus pergi lagi. Yang ketiga balik lagi, Pak, bener enggak, Pak? Yang serius, Pak? Ya, saya serius. Lah, Bapak enggak kenal saya sih. Kok Bapak itu kok bisa memberikan sebanyak ini? Bapak enggak kenal saya. Bapak kenal saya enggak? Enggak. Saya ini malaikat pemberi rezeki. Maka sebenarnya Bapak ini masih mempunyai jatah 9 kali lipat seperti ini. Pemberi rezeki. Makanya kalau ada orang yang datang ke rumah, ibu-ibu, beri. Siapa tahu malaikat. Nek dikei geragas, lah itu baru dipentungi itu. Akhirnya apa? Akhirnya setelah itu dia mengakui bahwa aku adalah malaikat pembagi rezeki. Sebenarnya engkau, wahai orang tua, engkau mempunyai 9 kali lipat lagi rezeki sebanyak ini. Jadi kita memastikan. Nah, ini orang-orang yang zuhud itu tidak silau melihat harta, tidak silau melihat kekayaan. Maka kata Rasulullah, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu kepada dunia ini, terhadap dunia ini, maka Allah akan cinta. Akhirnya apa? Tidak mendewa-dewakan harta kekayaannya, tidak mendewa-dewakan harta uangnya, tidak mendewa-dewakan dunianya. Nah, kemudian kata Rasulullah yang kedua, washad fima indan nas yuhibbukan nas. Kalau kamu ingin dicintai oleh manusia, maka zuhudlah dalam urusan-urusan manusia. Artinya apa? Zuhud untuk kepentingan manusia. Jangan panas kalau tonggoni tuku montor anyar. Ada kalanya kalau tetangganya beli sepeda motor yang baru keluar, Pak, tuh loh Pak, tonggo kita Pak, beli sepeda motor baru loh Pak. Kita ini sepeda motor yang sudah ekrek-ekrek, yang dipakai mulai dulu. Bo usaha toh Pak. Jangan panas. Kalau orang-orang mempunyai rezeki, kita jangan panas dengan rezeki orang lain. Jangan iri. Ya sudah, itulah Allah memberikan kepada kita. Kalau kita bisa ya beli, kalau enggak ya sudah, jangan panas. Maka kalau kita tidak panas, tidak terpengaruh dengan orang lain, maka orang lain pun akan mencintai kita, kata Rasulullah.
Jadi inilah ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Apa sebabnya? Kok kita ini membicarakan tentang akhirat dan menjauhkan diri daripada kepentingan-kepentingan dunia? Karena apa? Saya teringat Abu Bakar As-Siddiq itu pernah suatu ketika, suatu malam, sudah mendekati subuh sebenarnya, tapi belum subuh, keluar dari rumah beliau. Ketika Abu Bakar As-Siddiq keluar, kemudian Abu Bakar As-Siddiq itu duduk, kakinya diangkat karena lapar, ibu-ibu. Kalau kita keluar malam itu masih cari masih ada ya, ibu-ibu. Tapi kalau di Arab Saudi di zaman dahulu, apalagi keluar itu mau beli apa, itu pun kalau punya uang, ibu. Akhirnya tiba-tiba kok Umar bin Khattab juga keluar, ketemu dengan Abu Bakar. Loh, Abu Bakar, kamu kok keluar? Iya. Kenapa kamu keluar malam-malam seperti ini? Aku lapar, hai Umar. Loh, kamu kenapa kok keluar malam-malam hari ini? Aku juga lapar. Aku juga lapar. Tidak seberapa lama keluarlah Nabi Muhammad SAW. Loh, kamu berdua kok di sini? Kami lapar ya Rasulullah. Lekali engkau wahai Rasulullah kenapa keluar malam-malam seperti ini? Aku pun juga lapar. Kata Rasulullah, aku pun juga lapar. Seusai sholat subuh, Rasulullah SAW mengajak kepada seorang Bani Ansor. Ayo kita pergi bertamu ke tempat Bani Ansor. Akhirnya datanglah Rasulullah, Umar dan Abu Bakar ke rumah Bani Ansor. Gedor pintu rumah Bani Ansor ini. Kemudian dijawab dari dalam, Waalaikumsalam. Ternyata yang menjawabnya istrinya. Ditanya oleh Rasulullah, mana suamimu? Oh, masih mengambil air ya Rasulullah. Tidak seberapa lama suaminya datang, melihat Rasulullah, Abu Bakar dan Umar kok datang ke rumah. Akhirnya terburu-buru, tergopoh-gopoh dia itu mendekati Rasulullah. Wah ya Rasulullah, wahai Abu Bakar, wahai Umar, kami tersanjung atas kedatangan kalian semuanya. Akhirnya dipersilakan masuk. Begitu masuk, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, terus tiba-tiba orang ini masuk ke kebunnya memetik kurma yang terbaik. Memetik buah kurma yang terbaik. Disuguhkan kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Jangan kau suguhkan kurma yang terbaik padaku. Akhirnya bawalah masuk kembali. Dibawa masuk kurma ini. Malah ngamper tikar, ibu-ibu. Dihampari tikar. Kemudian kata Rasulullah, jangan kau suguhi aku yang enak-enak. Malah dihampari tikar. Sebentar lagi keluar tengkleng. Malah yang paling enak. Dipersilakan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar untuk menyantapnya. Disantap. Tapi ketika Rasulullah nyantap, Rasulullah santai. Pelan-pelan. Abu Bakar itu dengan lahap, Umar dengan lahap. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan apa? Summa latus alunna yauma idzin anin naim. Nanti akan ditanyakan pada hari itu tentang kenikmatan. Akhirnya Umar sudah makan, sudah memasukkan ke mulut, rontok, tidak semangat. Abu Bakar As-Siddiq tidak semangat juga makan. Kalau kita kan tidak perhatian itu, ibu-ibu. Yang penting sekarang kenyang sudah. Jadi ini para sahabat ini takut dengan tanggung jawab, takut dengan pertanyaan. Summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Akan ditanya pada saat ini. Kamu keluar dalam keadaan lapar, terus masuk memakan makanan yang nikmat. Tidak akan dibiarkan oleh Allah, akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan. Loh, kok mau jadi orang kaya? Apakah sudah mampu, punya nyali enggak? Maka kata Rasulullah, la tazulu qadama abdin hatta yus'al. Belum bisa beranjak nanti di akhirat kaki seseorang manusia kakinya belum beranjak akan ditanya oleh Allah. Yus'al, yang pertama kali an umrihi fima afnahu, umurnya
Bagaimana dia habiskan umur ini? Untuk apa umur ini? Ada yang sudah umur 50, 60, 70. Untuk apa umur ini kalian habiskan? Akan ditanya oleh Allah. Tidak akan dibiarkan. Gak ada yang gratis hidup ini. Dipertanggungjawabkan. Umur itu ditanya oleh Allah. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'ala fihi, ilmunya. Ibu-ibu, bapak-bapak ngaji, mencari ilmu. Sudah tahu, hanya tahu aja, dipertanggungjawabkan. Lah kamu nih ngamalkan enggak? Kok masih kepingin jadi orang kaya? Ngamalkan enggak? Akan ditanya. Semakin pinter, semakin pinter, semakin pinter, akan ditanya oleh Allah, dipertanggungjawabkan. Makanya jangan ngaji. Wah, besok ndak ngaji tenan. Nah, jadi semakin pinter akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lah ini, wa an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Yang berikutnya yang akan ditanyakan yaitu tentang harta. Dari mana dia dapatkan? Usaha apa yang dia lakukan sehingga mendapatkan kekayaan itu? Wa fima anfaqahu, dan untuk apa kekayaan didapatkan itu? Untuk apa? Untuk apa ini dipertanggungjawabkan oleh Allah. Dapatnya dari mana? Untuk apa dibelanjakan? Itu akan dipertanyakan oleh Allah. Maka setelah itu wa an jismihi fima ablahu. Lalu tentang fisiknya. Fisik ini akan ditanya oleh Allah. Kok bisa hancur? Gimana? Makanya ibu-ibu, kalau sudah orang hidup ini di dalam dunia, makan aja, makan tidak perhitungan, makan ini akhirnya kolesterolan, gula. Lah ini kan akhirnya menuju kehancuran, menuju kerusakan kan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Lah itu ditanya oleh Allah, badanmu itu untuk apa dirusak? Apakah memang karena capek, letih, karena banyak beramal, ataukah hanya karena banyak makan? Karena Abu Juhaifa ini seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya itu ibu-ibu, bapak-bapak, sehari makan, seminggu nggak makan, seminggu makan, sebulan nggak makan. Jadi isinya cuma minum air yang banyak. Sehingga dia suka sendawa. Kalau jalan di mana-mana bertemu dengan sahabat, bertemu dengan Nabi, mesti sehingga apa? Nabi pun niteni. Apa niteni itu? Perhatian kepada Abu Juhaifa. Kalau ada suara itu, mesti ini Abu Juhaifa. Para sahabat pun tahu kalau ada suara ini pasti Abu Juhaifa. Pasti Abu Juhaifa. Akhirnya apa? Duduk di sebuah majelis bersama Rasulullah, ya seperti itu. Karena banyak minum ibu-ibu. Maka Rasulullah menyatakan apa? Isbir ya Aba Juhaifa. Sabarlah wahai Abu Juhaifa. Rasulullah tahu kondisinya. Sehari makan, seminggu nggak makan, seminggu makan, sebulan nggak makan. Isbir ya Aba Juhaifa. Bersabarlah wahai Abu Juhaifa. Siapa yang panjang kenyangnya di dunia, maka dia akan panjang laparnya di akhirat. Dan siapa yang panjang laparnya di dunia, maka dia akan panjang kenyangnya di akhirat. Nah sekarang pertanyaannya, kita ini panjang kenyang atau panjang lapar di dunia ini? Kajian pakai kotaan, belum lagi jagong, kotaan lagi, piringan, belum lagi pulang, makan lagi, hidupnya makan. Jadi akhirnya apa? Yang panjang kenyangnya. Tunggu saja nanti akan panjang lapar di akhirat ibu-ibu. Nah inilah ibu-ibu, makanya
kejarlah hal-hal yang berkepentingan dengan persoalan-persoalan akhirat, maka insya Allah kepentingan dunia itu pun akan didapat. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.